Bayangkan, Stadion Allianz Arena. Puluhan ribu fans Bayern Munchen pun berdiri, menatap satu pemain muda yang baru memasuki lapangan. Bocah berusia 17 tahun berwajah tenang, namun mata yang penuh percaya diri. Nama itu Lennart Karl. Tiba-tiba menggema di seluruh Jerman. Dari desa kecil di Bavaria, dari klub amatir yang nyaris tak pernah masuk berita, kini ia berdiri mengenakan jersey Bayern Munchen, klub terbesar di Jerman. Lalu bagaimana seorang anak bertubuh mungil, tinggi hanya 1,68 meter, bisa menembus salah satu tim terkuat di dunia? Bagaimana ia menembus 3 level timnas muda Jerman sebelum usia 17 tahun? Inilah kisah lengkapnya. Lennart Karl lahir pada tanggal 22 Februari tahun 2008 di Femerbach, sebuah kota kecil di Bavaria. Tempat yang tenang, sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Tapi di sanalah seorang anak kecil bermimpi besar. Tahun 2015-2017, ia bermain di Victoria Aska-Venberg. Ia kecil, kurus, pendek, tapi tekniknya membuat pemain yang lebih besar tidak bisa menghentikannya. Satu cerita terkenal dari masa kecilnya. Dalam sebuah pertandingan kelompok U7, Lennart menggiring bola melewati 6 pemain, lalu mencetak gol chip ke sudut atas. Seorang pemandu bakat yang hadir di pertandingan itu pun langsung berkata, "Kami menemukan berlian kecil." Dan di tahun 2017, Lennart pindah ke Eintracht Frankfurt, akademi yang dikenal keras dan disiplin. Di sini ia pun belajar cara menghindari tackle dengan tubuh kecilnya, cara membaca ruang, dan bagaimana menjadi pemain kreatif modern seperti Jamal Musiala atau Florian Wirtz. Frankfurt benar-benar membentuk mentalnya. Namun tidak semuanya mulus. Pada usia 12-13 tahun, Lennart mengalami lonjakan pertumbuhan yang tidak seimbang. Tubuhnya mulai mudah lelah, dan dokter klub pun berkata, ia perlu latihan khusus atau karirnya bisa mandek. Selama 8 bulan, Lennart hampir tak ikut bertanding. Banyak anak seusianya menyerah. Tapi Lennart justru berkata pada ayahnya, "Aku harus melewati ini. Aku mau bermain untuk Bayern suatu hari nanti." Dan takdir benar-benar membawanya ke sana. Di tahun 2022, Frankfurt memutuskan untuk melepaskannya. Lalu apa alasan mereka? Mereka mengatakan fisiknya terlalu kecil, terlalu ringan, dan belum jelas potensinya. Itu pukulan mental paling besar dalam hidup Lennart. Ia kembali ke klub kecilnya, banyak yang pikir karirnya selesai. Namun justru di Victoria Aska-Venberg lah ia menemukan kembali jati dirinya. Ia pun bermain tanpa tekanan, tanpa analisis berlebihan, dan tanpa harus membuktikan apapun. Dan kreativitasnya kembali mengalir. Karena ia kembali ke klub kecil, banyak orang di sekolahnya mengejek. Gagal di Frankfurt, nggak bakal jadi pemain besar. Tubuh sekecil itu mau jadi apa? Lennart menangis beberapa kali. Tapi ibunya selalu bilang, "Tubuhmu bisa tumbuh, tapi hatimu, itu yang menentukan kamu sampai sejauh apa." Pada suatu turnamen U15, seorang scout Bayern pun memperhatikan gaya bermain Lennart. Kontrol bola melekat di kaki, visi satu langkah lebih cepat, determinasi yang tidak putus, kemampuan melewati lawan dengan gerakan kecil. Scott pun itu langsung melaporkan ke akademi.
Ambil anak ini sekarang. Kita tidak boleh terlambat lagi seperti kasus Musiala. Pada tahun 2022 adalah titik balik karirnya Lennart. Ia resmi masuk ke FC Bayern Campus, salah satu akademi terbaik di dunia. Hari pertama latihan, pelatih U17 Bayern pun langsung bilang, "Anak ini spesial. Dia bermain seolah sudah berumur 23 tahun." Bayern pun melakukan hal yang klub kecil tidak bisa lakukan. Latihan strength dan balance, pendampingan psikolog atlet, program nutrisi, pelatihan fisik, permainan ala Thomas Muller. Dalam 1 tahun, Lennart berubah. Dari bocah kecil lugu, menjadi pemain yang benar-benar siap menghadapi Bundesliga. Walau belum tampil resmi di Bundesliga, Lennart sudah beberapa kali masuk skuad latihan tim utama Bayern Munchen. Pelatih pun berkata, jika ia terus berkembang seperti ini, Bayern akan punya playmaker terbaik di Eropa suatu hari nanti. Dalam kesuksesannya, statistik timnas, ia pun mencatatkan monster kecil dari Jerman. Di U15, dalam 2 laga, dia mencetak 1 gol. Di U16, dalam 9 laganya, ia mencetak 5 gol. Dan U17, dalam 13 laga, ia mencetak 7 gol. Untuk seorang gelandang serang, ini luar biasa. Lennart adalah tipe pemain seperti Florian Wirtz, Jamal Musiala, maupun Marco Reus muda. Karena ciri khasnya, dribbling pendek yang eksplosif, visi seperti kamera 360 derajat, passing final yang mematikan, dan kecepatan kaki luar biasa, dan first touch yang halus. Dan momen paling bersejarahnya adalah membantai Portugal U17. Di turnamen persahabatan 2024, ia mencatatkan 1 gol, 2 assist, dan 1 dribble yang membuat bek Portugal terjatuh. Setelah pertandingan, analis Jerman menulis, Lennart Karl adalah proyek besar Bayern. Jika mereka berhasil membentuknya, Bundesliga punya masalah besar. Jika Lennart naik ke tim utama, ia bisa menjadi playmaker utama Bayern, pemain lokal yang dicintai publik Bayern, dan ikon akademi FC Bayern Campus. Di era ketika Bayern mencari bintang lokal baru, Lennart adalah kandidat paling cocok. Jerman sendiri sedang krisis playmaker kreatif. Lennart adalah harapan baru generasi sekarang. Jika perkembangan fisiknya stabil, ia bisa menjadi gelandang serang top Eropa. Karena umurnya kian masih muda, umur baru 17 tahun. Jika terus konsisten, debut Bundesliga di usia 18-19, menjadi starter Bayern di usia 20, debut timnas senior di usia 21, dan menjadi salah satu playmaker paling berbahaya di Eropa. Dan di kabar update terbarunya, Lennart Karl kembali menunjukkan kelasnya di laga besar ketika Bayern butuh pemain yang bisa mengubah situasi. Sang penyerang muda bergerak lincah di kotak penalti dan menuntaskan peluang dengan dingin untuk membawa Bayern pun berbalik unggul 2-1. Gol itu menjadi bukti tambahan bahwa Karl semakin matang dalam mengambil keputusan di area berbahaya. Meski baru berusia 17 tahun, ia terlihat tampil penuh percaya diri sepanjang laga. Aksi Karl di Allianz Arena pun juga mengukir sejarah baru di kompetisi tertinggi Eropa tersebut. Dengan golnya ke gawang Sporting, ia kini menjadi pemain termuda sepanjang sejarah Liga Champions yang mampu mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun. Catatan itu pun lahir pada usia 17 tahun 290 hari. Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pemain manapun sejak era Liga Champions modern dimulai. Sejauh ini,
Lennart sudah bermain sebanyak 20 kali bagi Bayern Munchen. Ia telah menyumbangkan 5 gol dan 2 assist. Performa apik Carla membuatnya menjadi simbol regenerasi Bayer di bawah asuhan dari Kompany. Dan golnya ke gawang Sporting hanya mempertegas statusnya sebagai bintang masa depan. Lennart Carl adalah bukti bahwa perjalanan menuju puncak tidak pernah lurus. Kadang kamu naik, kadang kamu jatuh, dan kadang kamu bahkan harus kembali ke tempat asal untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Dan Lennart membuktikan, yang terpenting bukan seberapa kali kamu jatuh, tetapi berapa kali kamu memilih untuk bangkit dan mewujudkan mimpi. Untuk semua anak muda di luar sana, ingatlah, bakat bisa ditemukan, namun tekad hanya kamu sendiri yang bisa menyalakannya. Dan itulah perjalanan panjang seorang bocah dari Fremesburg, Lennart Carl. Sosok kecil yang berjuang melawan keraguan, penolakan, dan tekanan, hingga akhirnya berdiri di gerbang Bayern Munchen sebagai salah satu harapan baru sepak bola Jerman. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap bintang besar selalu dimulai dari mimpi kecil yang terus dijaga. Terima kasih sudah menyimak kisah lengkapnya bersama kami. Jika kamu suka cerita-cerita mendalam seperti ini, jangan lupa untuk terus pantau channel ini. Karena setiap harinya, Soccerverse ID akan membawa kamu menyelami kisah-kisah paling emosional, paling inspiratif, dan paling menggetarkan dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccerverse ID.